Rahim, kedengar suara saya Pak ya? Iya Pak, jelas, jelas sekali, jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah fikih yang terhormat Bapak Iwan, Magister Agama. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, tenaga pendidik ya, mungkin juga tenaga pendidikan yang tergabung dalam mahasiswa-mahasiswi PJJ IAIN Syekh Nurjati, yang kita semua hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu mari kawan-kawan sekalian kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat kembali bertatap maya untuk melanjutkan mata kuliah fikih yang hari ini mungkin ini adalah hari terakhir untuk penyampaian materi kita di hari terakhir di semester 5. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan atau kita bicarakan pada siang hari ini nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kawan-kawan sekalian, kita juga bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau dan pada akhirnya nanti kita semuanya mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa saya sekalian dan Pak dosen yang kami hormati, pada siang hari ini atau pertemuan kita hari ini, kita akan kembali melanjutkan diskusi dalam mata kuliah fikih ini, mana materi kita akan membicarakan tentang kurban ya, membicarakan tentang kurban. Kalau sudah berbicara kurban ini, maka kita teringat dengan Hari Raya Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Jadi dalam diskusi ini nanti akan dipaparkan oleh kawan-kawan sekalian dari kelompok 9, kelompok 10, dan kelompok 11 dan kelompok 12 yang nanti akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama nanti adalah berkenaan dengan hewan kurban ini, berkenaan dengan pengertiannya, kemudian dasar-dasarnya, syarat-syaratnya, dan terakhir adalah ketentuannya daripada penyembelihan hewan kurban ini. Bala kawan-kawan sekalian, mengingat waktu, mungkin nanti ada hal yang mungkin perlu Pak dosen sampaikan berkenaan perkuliahan kita ini di luar nanti mungkin dengan diskusi materi kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita membuka diskusi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lanjut ke pemaparan materi yang pertama, kami persilahkan nanti dari kawan-kawan kelompok 9, mungkin Pak Zaki dan kawan-kawan untuk menyampaikan materinya. Dan kepada kawan-kawan sekalian, ya sama-sama kita mendengarkan, kita menyimak. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu kita tanya, kita diskusikan, ya mari sama-sama kita laksanakan. Kepada Pak Zaki, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Yedi yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan diskusi pada siang hari ini, yaitu tentang pengertian kurban. Ya. Pengertian kurban, menurut bahasa atau menurut logah, kurban berasal dari kata qarobah yaqrabu kurban kurbanan yang berarti dekat dan mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban yaitu menyembelih hewan atau binatang dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan ditambah dengan 3 hari berikutnya yang disebut dengan hari Tasyrik. Kurban atau udhiyah itu jama dari dohiyah, yang artinya adalah penyembelihan hewan di pagi hari, yang ditujukan atau dimaksudkan
untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu. Ya, hewan tertentu di sini adalah eh, sapi, kerbau, atau kambing, atau domba. Itu yang dikorbankan, dan 3 hari tasyrik beribadah yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah sesuai dengan ketentuan syara. Pengertian kurban menurut para ulama yang pertama adalah menurut Al-Khatib Asy-Syarbini, kurban adalah hewan yang disembelih dari jenis hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 di sholat asar di tanggal 13. Kedua, menurut Abdurrahman Al-Jaziri, kurban ialah menyebutkan sesuatu hewan atau menyembelih sesuatu hewan dari jenis hewan ternak yang dijadikan kurban untuk mendekatkan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha, sedangkan melaksanakan ibadah haji ataupun tidak mengerjakan. Yang berikut adalah menurut Wahbah Al-Juhaili. Kurban ialah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir, Muhammad Ahmad Taswin, kurban adalah untuk menyebutkan atau menyebutkan suatu hewan, menyembelih suatu hewan dari jenis hewan ternak yang dijadikan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha, baik yang sedang melaksanakan ibadah haji maupun tidak melaksanakan ibadah haji. Mungkin itu pemaparan tentang pengertian dari Idul Adha atau kurban. Maaf, kurban ya. Mungkin nanti teman-teman dari kelompok 9 bisa menambahkan, dan saya kembalikan kepada moderator Bapak Yedi Serto. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Zaki telah memaparkan untuk sesi yang pertama. Mungkin kami lanjutkan kepada kawan-kawan yang lain dari kelompok 9. Mungkin ada yang ingin menambahkan sebelum ke kelompok 10. Kami persilakan. Tidak ada ya? Kalau tidak, kita lanjut ke kelompok 10, yakni tentang dasar hukum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Pada yang terhormat Ibu Wenti ya. Iya Pak. Ya, iya, silakan. Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, dasar hukum kurban. Yang pertama, Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Hajj ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum man sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawafa. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan kepadanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu agar kamu bersyukur. An Aisyah
An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila damiyun min amalin yawmad dami innaha lata'ti yawmal qiyamati bi qurniha wa asariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan, yang artinya Aisyah menuturkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis Hasan riwayat At-Tirmizi 1413 dan Ibnu Majah 3117. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berkelapangan harta, namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah 3123, Al-Hakim 7672 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansyari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak berkurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku. Hadis riwayat Abdur Razak dan Baihaqi dengan sanad sahih. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada akhir atau nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dengan sanad sahih. Lihat Audikul Ahkam. Saya sholat Idul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai, kepada beliau diberikan seekor kibas atau kambing yang besar. Lalu beliau menyembelihnya seraya berdoa, Bismillahi wallahu akbar. Allahumma haza anni wa an man lam yaduhulani min ummati. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, wahai Allah, ini dariku dan dari orang yang tidak berkurban dari umatmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Sudah, Pak? Cukup ya? Ya. Baik, terima kasih Bu Wenti telah menyampaikan tentang dalil-dalil baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah tentang dasar-dasar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya kami persilakan untuk kelompok 11 tentang syarat-syarat penyembelihan hewan kurban. Bapak Fahmi, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak dosen yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak semuanya. Kami mendapat tugas nih Pak ya. Dari kelompok 11 yang mengambil pokok bahasan syarat kurban. Bapak dosen yang kami hormati, sebentar ya, masih dibuka.
Syarat-syarat berkurban dalam Islam, Ali adalah penerima wasiat Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, mohon dikoreksi dalam pengetikan. Di sini Muhammad dibuat Muhammadah. Mohon maaf. Maaf Bapak. Seperti yang ditunjukkan Nas, adapun Al-Ausiyah menerima wasiat. Setelah Ali bin Abi Thalib adalah keturunan dari garis Fatimah, yaitu Hasan bin Ali. Kemudian Husain bin Ali sebagaimana yang disepakati meliputi syarat umat muslim yang ingin berkorban. Syarat hewan kurban, syarat pelaksanaan kurban, dan syarat pembagian daging kurban. Berikut kami dari kelompok 11 akan memaparkan syarat-syarat yang dimaksud. Yang pertama, syarat bagi pelaku kurban. Yang pertama, muslim. Yang kedua, mampu. Dan yang ketiga, baligh dan berakal. Berikutnya, syarat hewan kurban. Adapun syarat hewan kurban, yang pertama, hewan ternak seperti kambing, sapi, unta, atau kerbau, dan domba. Yang kemudian hewan mencapai usia minimal yang ditentukan syariat. Yang ketiga, sehat, tidak cacat, dan tidak berpenyakit. Selanjutnya, syarat pelaksanaan kurban. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada waktu yang ditentukan, yaitu dari tanggal 10 Zulhijjah hingga 3 hari tasyrik. Yang kedua, penyembelihan dilakukan oleh seorang yang beragama Islam. Selanjutnya, syarat pelaksanaan kurban. Yang pertama, syarat pelaksanaan kurban. Pertama, penyembelihan dilakukan pada waktu yang ditentukan, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah hingga 3 hari tasyrik. Yang kedua, penyembelihan dilakukan oleh seorang yang beragama Islam, jika memungkinkan seorang imam lah. Begitu. Selanjutnya, yang ketiga, syarat pembagian daging kurban. Adapun syarat pembagian daging kurban, yang pertama, hewan kurban seperti kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang. Yang kedua, sedangkan unta, sapi, dan kerbau diperuntukkan untuk 7 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini sekilas pemaparan dari kelompok 11. Kami Fahmi mewakili teman-teman. Mohon maaf jika dalam pembacaan atau presentasi ini kurang diinginkan, kurang garam dan sebagainya, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas pemaparannya. Kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya tentang ketentuan penyembelihan hewan kurban. Ketentuannya ya. Kami persilakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan tentang hewan kurban dan ketentuannya. Menurut ulama, hewan yang bisa dijadikan kurban harus memenuhi 3 syarat, yaitu 1, hewan kurban harus hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, atau domba. Yang kedua, hewan kurban harus mencapai usia minimal yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dan yang ketiga, harus sehat, tidak cacat, dan tidak berpenyakit. Hewan kurban dan ketentuannya. Menurut ulama, hewan yang bisa dijadikan kurban harus memenuhi 3 syarat. Hewan kurban harus mencapai usia minimal yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Berikut ketentuannya. Yang ke-1, hewan kurban jenis unta, syarat minimal berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6.
Yang kedua, hewan kurban jenis sapi, syarat minimal berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Dan yang ketiga, hewan kurban jenis domba, syarat minimal berumur 1 tahun atau 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba yang berumur 1 tahun. Dan yang keempat, hewan kurban jenis kambing, syarat minimal berumur 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Sedangkan yang kelima, hewan kurban jenis kambing biasa atau kambing kacang, syarat minimal berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Hewan kurban harus sehat, tidak cacat, dan tidak berpenyakit. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam yang serta disohikan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ribban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 jenis binatang untuk dijadikan hewan. Pertama, hewan tidak buta sebelah matanya yang jelas butanya. Kedua, binatang sakit atau berpenyakit yang jelas sakitnya. Ketiga, binatang yang pincang yang jelas pincangnya. Yang keempat, binatang yang sudah tua yang tidak bersumsum. Ketentuan kurban yang benar yaitu bisa dilihat dari waktu penyembelihannya. Seperti yang diketahui bahwa Hari Raya Idul Adha yang menjadi waktu penyembelihan hewan kurban dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Tradisi penyembelihan hewan kurban boleh dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah atau boleh juga 3 hari setelahnya, yang disebut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik ini tepat berada di tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Maka di 4 hari berturut-turut tersebut, penyembelihan hewan kurban boleh dilakukan dengan dianggap sah. Waktu penyembelihan bisa dimulai sesudah Idul Adha, setelah sholat Idul Adha. Kedua, jika penyembelihannya setelah sholat Id, dianjurkan untuk melaksanakan sholat tersebut di awal waktu supaya durasi penyembelihannya bisa lebih lama. Dan yang ketiga, batas waktu penyembelihan hewan kurban adalah di tanggal 13 Zulhijjah atau di hari terakhir, hari tasyrik, setelah matahari terbenam. Jika penyembelihan hewan kurban di luar ketentuan waktu tersebut, maka akan dianggap sebagai sedekah biasa dan bukan ibadah kurban. Dalam sebuah hadis, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka harus menyembelih hewan lain untuk penggantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka sembelihan sesudah sholat dan sebutlah nama Allah. Demikian pemaparan dari kelompok 12. Terima kasih. Dipersilahkan lagi kepada Pak Yedi. Ya, terima kasih Ibu Dewi atas pemaparannya. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sama-sama tadi telah kita dengarkan pemaparan dari kelompok 9, 10, 11, dan 12 tentang hal berkenaan dengan kurban, pengertian dasar, syarat, dan ketentuannya. Untuk selanjutnya, ini kawan-kawan sekalian kita mencoba untuk menggali lebih dalam materi kita pada siang hari ini dengan bisa memberikan pertanyaan atau juga menguatkan pemaparan dari kawan-kawan yang telah disampaikan tadi. Kami persilakan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Untuk session yang pertama kami buka 3 orang penanya. Silakan nanti untuk dapat bertanya dari keempat hal yang telah kita diskusikan atau kita dengarkan pemaparan tadi. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Syahid dari bertanya untuk kelompok 11 ya, soal pembagian hewan kurban itu.
Ya, silakan Pak Said. Bagaimana? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa kita di sekolah itu eh, dalam perayaan Hari Raya Idul Adha, kita itu patungan untuk hewan kurban. Hukum patungan hewan kurban ini seperti apa? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Said atas pertanyaannya. Kami buka pertanyaan yang kedua. Silakan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum. Izin Pak. Ya, silakan Pak Solehudin ya. Ya, Ya, silakan saya Pak. dari kelompok 9. Oh ya, silakan. Dari kelompok 9 ingin bertanya ke kelompok 10 terkait sumber ya. Sumber-sumber. Tadi saya tidak terlalu menyimak, tapi ada keterangan yang saya dapatkan dari sebuah hadis juga. Kata-katanya kayak gini. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh kelompok 10. Apakah maksudnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Zainu bin Hubab, haddatsana Abdullah ibnu Ayyas ila akhirih. Intinya dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudah fala yaqrubanna musallana. Yang saya ingin tanyakan adalah jikalau di sini dikatakan barang siapa memiliki kemampuan untuk keluasan untuk berkurban, namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Nah, itu mungkin dari kelompok 10 bisa membantu pemahamannya seperti apa. Kemudian untuk kelompok 11, saya juga ini dapat keterangan juga. Hukum ya, terkait hukum bisa membantu mungkin kelompok 11 ya. Hukumnya itu wajib jikalau kurbannya itu atau dilakukan misalkan saya itu lagi ziarah atau tawaf tapi dalam keadaan junub dan haid. Nah, itu nanti hukumnya wajib itu bagaimana landasannya atau gambarannya. Mungkin cukup aja ya. 2, Pak Yedi bisa dipahami soalnya. Oke, siap Pak. Tidak usah diulang lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solehudin. Selanjutnya satu lagi kami buka pertanyaan. Kami persilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nurholis. Setelah mendengar dari pemaparan kelompok 9 sampai 12 tadi, yang ada 3 poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah ada pendapat yang berbeda dalam memahami surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3? Apakah penyembelihan hewan menjadi satu-satunya cara untuk berkorban seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut? Karena di situ cuma disebutkan berkorban. Maksudnya dalam ayat itu wanhar itu berkorbanlah. Terus yang kedua, mengapa hewan yang dijadikan korban itu hanya unta, sapi, kambing, atau domba? Kenapa tidak hewan-hewan yang lain? Apakah ada keutamaan tersendiri dari hewan-hewan tersebut? Terus yang ketiga, mengapa ada perbedaan alokasi hewan kurban? Kalau kambing atau domba itu untuk 1 orang, sedangkan unta, sapi, kerbau itu untuk 7 orang. Mengapa demikian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur, sudah kami tangkap pertanyaannya. Baik kawan-kawan sekalian, kelompok 9, 10, 11, dan 12 sama-sama telah kita dengarkan tadi pertanyaan dari Pak Sahid, Pak Solehudin, Pak Nur tentang materi kita hari ini. Kami persilakan untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Pak Sahid, ya, tentang fenomena di sekolah-sekolah itu ada sistem patungan mungkin berapa per bulannya atau
dalam 1 tahun itu mengumpulkan duit berapa untuk dibelikan kambing atau sapi atau kerbau, lalu dijadikan Bukan itu Pak, hewan maaf kurban. Pak Yedi, maaf Ya, Pak Yedi, maksudnya itu ya, mungkin seperti ini Pak. Kadang-kadang di sekolah itu ada siswa itu patungan gitu loh. ya, ya. Satu siswa itu 20.000, lalu dikali dengan jumlah siswa, dan itu untuk kurban. Mungkin itu maksud dari penanya. Maaf Ya. saya perjelas. Baik, Ya, silakan. izin membantu menjawab, boleh? Pak Soya, silakan Pak, silakan Pak. Ya, saya dari kelompok 9 berusaha membantu meskipun itu mungkin jawabannya harusnya sama kelompok berapa tadi? 10 ya. Misalkan nanti dilengkapi lagi sama kelompok 10. Ya, nggak apa-apa. Kita Sebenarnya saling untuk membantu. secara hukum dasar tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 10 atau kelompok 11 ya, yang masalah hukum itu sebenarnya tidak ada kewajiban karena anak itu ya belum ada kemampuan secara finansial, belum ada, kecuali ke Race mungkin ya, dia tuh memang kaya banget, sudah mampu, dan akhirnya dia pun sudah mampu untuk mengeluarkan apa secara eh, harta, dia sudah mampu mungkin bisa. Tapi ketika di sekolah-sekolah yang dipermasalahkan oleh Pak Sudrajat tadi, itu sifatnya adalah masih pembelajaran saja gitu. Jadi iuran misalkan per orangnya 100.000 atau 50.000 dikalikan berapa ratus kan lumayan tuh kebeli sapi 10 gitu misalkan Pak Sudrajat ya. Nah itu kalau misalkan hanya pembelajaran saja, akhirnya untuk pembelajarannya tidak masalah. Tapi secara hukum tidak wajib. Mungkin itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Solihuddin. Ada yang ingin menambahkan kawan-kawan sekalian? Kami persilakan. Saya Bapak. Ya, Halo. halo. Ya, saya menambahkan yang masalah patungan hewan kurban di sekolah tadi ya Bapak ya. Jadi benar, saya setuju dengan Pak Solihuddin tadi. Patungan hewan kurban yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, termasuk di sekolah saya juga seperti itu tidak lain dan hanya untuk memberikan apa ya, pembiasaan, untuk membiasakan anak-anak itu tahu tentang apa, hewan kurban. Jadi kelak kalau mereka itu mampu, jadi ada kewajiban bagi mereka untuk berkurban. Jadi pembiasaan mulai dari sejak mereka di sekolah, sejak mereka usia dini, dengan membiasakan hal-hal yang nantinya akan mereka laksanakan ketika mereka sudah memenuhi persyaratan untuk berkurban. Seperti itu. Membiasakan saja itu, Bapak. Iya, terima kasih sudah cukup. Oke, yang jadi pertanyaan, yang jadi pertanyaan buat saya gini. Ini menambahkan sedikit. Oh, silakan. Menambahkan sedikit dari pertanyaan barusan. Ini ya, halo. Iya, Bapak. Halo, menambahkan sedikit dari pertanyaan barusan. Pertanyaannya ini kan seputar arisan. Bukan dari sisi positifnya untuk mendidik siswa, tapi yang mungkin ditanyakan penanya ini dari sisi hukumnya. Jadi kalau dari sisi hukumnya itu pengumpulan dana itu termasuk nadar. Jadi nadar tidak ditentukan kepada satu orang. Jadi itu tidak sah. Terus setelah dikumpulkan, uang dikumpulkan lalu diberikan kepada satu orang, itu yang jadi pokok masalah. Artinya yang pertama itu kalau uangnya itu dikumpulkan lalu dibelikan kurban secara secara keseluruhan siswa, itu tidak sah. Tapi kalau uangnya dikumpulkan untuk satu orang, biar tahun tahun berikutnya ini yang boleh. Seperti itu. Bisa kita lihat di dalam kitab Al-Qulyubi itu ada kalimat seperti ini, atau Nihayatul Muhtaj, lau ishtara kastana fi tasyin aw dihatin lam yajuz, seperti itu. Lam yajuz. Dalam Al-Qulyubi juga dijelaskan dijelaskan dalam Qulyubi sudah seperti itu. Ini pengumpulan dana untuk satu kelompok, lain kalau keluarga. Kalau keluarga itu ada yang membolehkan. Artinya kita kurban satu ekor kambing untuk pahalanya untuk satu keluarga, itu ada yang membolehkan.
Ya pantasnya itu kan 1 kambing 1 orang, sapi 7 orang, seperti itu. Itu tambahannya. Terima kasih. Baik. Oke, Kami kembalikan Pak Said. Pak Said. saya menanggapi begini. Jadi kita kan ibaratnya itu ingin menumbuhkan daripada anak siswa itu untuk belajar berkurban. Bahasanya itu kita berkurban. Walaupun di sisi lain kita itu patungan. Apakah ini termasuk pembodohan publik atau gimana? Itu satu. Yang kedua, itu soal nazar tadi. Yang soal nazar itu tolong dijelaskan lagi ya. Dan ini perlu juga dimengerti untuk beberapa guru yang tidak paham soal takbir. Takbirnya itu dari mana? Misalnya ketika patungan, karena juga ada beberapa orang yang beranggapan bahwa patungan itu, ya patungan secara keseluruhan, dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh Dewan Guru, itu ada yang mengatakan sah, itu namanya kurban. Nah, nanti tolong dijelaskan dasar hukum ketika yang pertama hukumnya ya, itu saya mempertanyakan soal nazar tadi. Yang kedua, soal publikasi, apakah ini pembodohan atau tidak. Kemudian yang ketiga, soal hukum. Soal hukum tentang kejelasan takbirnya di mana. Juz berapa, kalau kitabnya ya. Itu biar kita share nanti. Oke, terima kasih itu. Ya, sedikit nambahin Pak. Ya. Mungkin untuk kami kembalikan dulu 9. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Halo. Sedikit nambahin boleh? Pak siapa? Pak Burhan. Ya, silakan Pak. Pak Burhan. Burhan. Ya, terima kasih. Jadi gini ya, kalau menurut saya itu yang dikatakan arisan dengan patungan itu berbeda. Jadi kalau yang di sekolahan itu bukan arisan. Sistem arisan itu adalah sistem yang nanti ada iuran, nanti dikocok siapa yang keluar. Sedangkan kalau yang ada di sekolahan itu namanya bukan arisan. Kalau bisa dikatakan patungan, itu kalau patungan itu nanti lain lagi. Patungan itu juga dikatakan sah kalau sesuai dengan standar. Artinya kalau untuk sapi berarti untuk 7 orang. Kalau melebihi dari standar itu baru tidak diperbolehkan. Nah, kalau yang ada di sekolahan itu yang jadi permasalahan bagaimana itu dikatakan korban atau tidak. Nah itu karena iurannya itu tidak sesuai dengan aturan, ya maka bisa dikatakan hewan itu hanya iuran untuk menyembelih hewan saja. Tetapi nanti umpama dikorbankan boleh enggak? Ya sesuai dengan kesepakatan saja. Kalau menurut saya, jadi kalau walaupun itu iuran anak sekolahan, berarti nanti hewan yang akan disembelih itu nanti diniatkan untuk korban siapa ya bisa-bisa saja. Karena itu kalau menurut saya bukan arisan. Itu, terima kasih. Dan tadi yang dikatakan untuk pembiasaan anak biar melatih untuk berjiwa sosial, untuk pelatihan korban dengan cara iuran, itu ya baik-baik saja. Cuman nanti kan berarti statusnya saja. Itu kalau menurut saya demikian. Terima kasih. Kami satu lagi mungkin yang ingin bisa memberi pendapat. Kita masih ada pertanyaan lain mungkin perlu didiskusikan Pak Pak Said. Boleh izin? Artinya diperbolehkan ya, artinya diperbolehkan ya. Ya, satu lagi boleh. Artinya sah itu ya. Oke, oke. Ya. Boleh. Satu mungkin saya hanya menegaskan kembali itu sebetulnya yang kita bahas kan bukan uangnya dapat dari mana sebetulnya. Tapi itu termasuk kurban atau tidak. Ada pendapat begini, termasuk yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama, Ustadz Abdul Somad, itu ketika ditanya, itu mirip pertanyaan dengan Bapak siapa tadi, lupa namanya. Di sekolah patungan, kemudian apakah hewan itu bisa ketika dibeli hewan untuk berkurban, apakah disebut kurban nanti? Yang penting pertama itu kan harus sesuai ketentuan. Artinya begini, tentuan itu misalnya dapat uang yang dikumpulkan itu 12 juta. Dari 12 juta ternyata itu bisa dibeli sapi, bisa untuk membeli sapi. Ya. Sehingga kalau dapat sapi berarti kan harus dibagi 7 kan begitu. Karena boleh dibagi 7 kan begitu. Artinya apa? Kalau patungannya itu 100 santri,
tidak mungkin itu untuk 100 santri karena ketentuannya kan kalau kambing 1, kalau sapi 7 orang kan begitu. Sehingga kata beliau 1 sapi ini harus diperuntukkan untuk 7 orang. Misalnya ketika siswa itu dibuat anggap yang siswa itu sedekah untuk kurban gitu ya. Yang kurban itu nanti ditunjukkan kepada 7 orang guru yang terpilih di sekolah itu, misalnya begitu. Atau 7 siswa yang terpilih itu kan sudah sesuai. Ya, sudah sesuai dengan ketentuan berkurban. Kalau hanya dapat 1 kambing, berarti kan itu hanya untuk 1 kambing, kepala sekolahnya saja yang berkurban, atas nama kepala sekolahnya. Itu disebut dengan tetap bisa sah sebagai hewan kurban. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Terima kasih Pak Imam. Baik, kawan sekalian, ini untuk pertanyaan Pak Syahid tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan sekalian. Bisa dipahami untuk kita semua. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak Syahid ya. Dari Pak Salahuddin ada 2 pertanyaan tadi untuk kelompok 10 mengenai hadis Rasulullah yang mengatakan jangan mendekat tempat sholatku kalau kamu mampu berkurban lalu tidak mau berkurban, jangan mendekati sholat. Itu kira-kira bagaimana penjelasannya? Kemudian yang kedua tadi adalah wajib. Jadi kalau dalam keadaan haid atau berhalangan pada saat tawaf dan sebagainya, itu bagaimana? Kami serahkan kepada kelompok 10 dan kelompok 11 untuk menjawab pertanyaan. Kami persilakan. Atau dilempar ke yang lain pun nggak apa-apa, Pak. Kelompok 10, 11 mungkin berhalangan. Oke, silakan mungkin kelompok lain kita diskusi saja nih. Dari kelompok lain mungkin bisa menjelaskan dari pertanyaan Pak Salahuddin tadi. Oke, pertanyaan dari Pak Salahuddin itu yang ditanyakan tuh hukumnya atau asbabul wurudnya atau latar belakang, maksudnya fungsinya, maksudnya lihat hukumnya min ajil hukmi atau min ajil asbabil wurud. Lebih Terus ke bahasa dohir aja, Pak. Kan dari hadisnya udah jelas ya. Ketika kita tidak mampu, maka sholatnya Ya. tidak diterima, ataukah dia tidak boleh ke masjid, sampai kayak gitu lah. Secara dohir gimana pemahamannya? Saking wajibnya kurban gitu, mungkin seperti itu. Monggo. Ya, kalau saya melihat dari dohirnya hadis itu tidak sesuai dengan realitas ya, realitas artinya makna hakikatnya. Jadi tidak mungkin misalnya orang yang mampu, ini maksudnya orang yang mampu itu. Orang yang mampu lalu dia tidak mau berkurban, lalu jangan dekat-dekat wala taqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat ibadahku. Secara tidak langsung dari dohirnya hadis tersebut, kita bukan umatnya, artinya fahuwa kafir. Ya, jadi ini memang harus diselidiki ini hadis ini, karena tidak sesuai dengan realitasnya bahwa sesungguhnya nggak mungkin hanya sekedar dia mampu lalu dengan kewajiban dia tidak membayar kurban, karena kita lihat bahwa berkurban itu hukumnya bukan wajib, itu bukan wajib, ya kan? Itu adalah sunnah muakkad. Kalau berkurban hukumnya wajib, ya tentu bisa jadi. Itu saja kalau lihat dari dohirnya, karena kita lihat makna hakikinya sih nggak seperti itu. Itu pendapat saya. Terima kasih. Ini sumbang pendapat sedikit. Ya, silakan. Ini yang menggunakan hadis itu madhab Hambali. Madhab Hambali juga menggunakan hadis seperti itu untuk mewajibkan mewajibkan kurban. Wa wajhul wujuh qauluhu sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atun falam yudahi fala yaqrabana musallana. Rawahu Ahmad bin Najah. Wa mithlu hadzal wa'id lam yulhaqu bi tarki ghairil wajib li'annahu alaihi salatu wassalam amar bi i'adati bi qawli man dhaha qabla shalat fal yu'id. Ini
landasan hukum Imam Hambali. Jadi Imam Hambali itu mewajibkan kurban. Tapi kita kan bukan Hambali saja, Maliki sendiri sunat wajib. Qala Malik al-adhiyatu sunnatun wajib bagi tarkuha liqadirin 'alaiha. Bagi orang yang mampu tidak boleh meninggalkan, itu madhab Maliki. Sedangkan Hanafi sendiri wajib juga. Sekarang Syafi'i sendiri adalah sunat muakkad. Jadi sunatun muakkadun fi haqqina alal kifayati. Bahkan madhab Syafi'i sendiri, kalau tidak mampu kita berkurban dengan ayam jago. Seperti itu, pakai ayam. Bisa kita lihat buatin mustarsidin pakai ayam, atau ketika tidak mampu. Kata Imam Romli, bagi orang yang tidak mampu, biarlah mengikuti taklid kepada imam belia, imam yang membolehkan dengan dengan kurban bidujat, seperti itu. Jadi pemahaman hadis itu pemahamannya madhab Hambali. Tapi Syafi'i sendiri sunat muakkad, seperti itu. Terima kasih. Oke, saya menanggapi Bapak Muhammad ya. Jadi gini, soal Imam Syafi'i mengatakan itu saya kira bukan Imam Syafi'i, itu Ashabus Syafi'i. Itu soal yang pakai ayam itu. Kemudian soal menanggapi, kita tuh ambil jumhurnya ulama. Jumhur ulama ittifaknya seperti apa? Tidak hanya satu ulama. Karena ini ittifak atau jumhur ulama fil hukmin kurban. Ya, semua ittifak itu adalah sunnah muakkadah. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad, Pak Syahid. Kami kembalikan Boleh Pak menambahi, Pak? Boleh menambahi? Baik, satu lagi ya. Ya. Satu lagi ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, kalau menurut saya masalah hadis man lahu sa'atun ya falam yudhi fala yaqrabanna musallana itu memang ikhtilaf. Artinya ikhtilaf dalam apa? Memahami makna hadis itu. Ada yang memunculkan akhirnya hadis itu dikatakan sebagai hukum wajib dengan landasan fala yaqrabanna musallana. Tapi juga ada pendapat ulama lain yang mengatakan dari hadis itu juga itu mengatakan hukumnya adalah sunnah karena tidak ada ketegasan dalam hadis ini yang mengatakan kewajibannya nggak ada. Dan itu pun akhirnya istilahnya hadis ini dikatakan hukumnya apa itu juga akhirnya ikhtilaf juga, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan mauquf, marfu dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya ini kita tidak membahas masalah hukum, ini hanya sebagai bentuk suatu ancaman hadis ini. Intinya kalau orang itu di situ diberi kelebihan untuk berkorban, maka sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak berkorban, maka dia seolah-olah meninggalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Itu makanya di situ ada timbulnya fala yaqrabanna musallana. Terima kasih. Baik, cukup ya. Saya rasa cukup kawan-kawan sekalian. Kita lanjut tadi pertanyaan yang kedua. Pak Solehudin tadi. Mungkin bisa diulang, Pak. Baik, untuk yang kedua itu, kalau tadi kata Pak Hamad, mungkin ini adalah alirannya atau madhab Hambali atau siapa, dan akhirnya mewajibkan. Mewajibkan itu ada dua faktor ya. Ada karena dia itu nazar, yang kedua karena dia itu melanggar aturan ketika ziarah atau tawaf dalam keadaan junub. Nah, itu akhirnya wajib. Nah, tuh betulkah seperti ini? Mungkin bisa diarahkan oleh Yai Burhan sama Yai Hamad dan Syekh Syahid Sudrajat. Monggo. Ya, silakan kawan-kawan. Ya, kalau menurut saya nggak benar lah, nggak benar begitu. Ya, artinya kita realistis saja lah, realistis ketika kita memahami agama itu realistis saja. Itu saja sih pendapat saya. Terima kasih. Ada yang lain silakan. Ada yang menambahkan? Maksudnya penjelasannya ini bagaimana maksudnya barusan yang di Betul hukumnya, Pak. Ya. Betulkah itu masuk ke Hambali juga atau gimana?
Hukum apa itu, Pak? Tadi Hukum kurban itu wajib dalam dua kondisi. Satu, karena dia itu nazar. Yang kedua, karena dia itu melanggar aturan ketika tawaf atau ketika umroh, misalkan dia keadaan junub, haid, dan nifas misalkan. Ya menurut saya itu, kalau menurut kami itu cara bermadhab kita ini jangan dicampur aduk. Jadi kalau madhab Syafi'i dulu, Hanafi dulu, kita bahas satu-satunya. Saya menjelaskan tadi secara keseluruhan itu karena pengambilan hadisnya itu ada yang mewajibkan seperti itu. Jadi tidak bisa kita serampangan ambil hadis ini takutnya taklik talfik seperti itu. Walaupun dalam satu kondisi itu ada yang membolehkan taklik seperti itu. Jadi pembahasan ini tidak bisa langsung dibahas secara serampangan, tapi satu-satu, Syafi'iyah atau Hanafi, Maliki atau siapa, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhammad atas penjelasannya. Bagaimana Pak Soleh? Mungkin nanti kita diskusikan lagi ya sama Pak dosen. Nunggu dari Burhan nanti. Ya. Ya. Ya, kalau menurut saya, ya tadi yang dikatakan Pak Ahmad itu, artinya korban itu menurut Syafi'i itu kan hukumnya wajib itu kalau nadar. Kalau tidak nadar, ya berarti secara hukum asal daripada korban adalah sunnah. Ya, sunnah muakkadah, itu saja. Lah masalah nanti perbedaan pendapat, sunnah sendiri ada sunnah kifayah, ada sunnah ainiyah, itu kan nanti juga perbedaan dari beberapa madhab. Kalau menurut saya intinya seperti itu aja. Jadi kalau korban itu secara hukum asalnya adalah sunnatun muakkadatun, itu Imam Syafi'i. Dikatakan wajib kalau adanya nadar. Ya, cuman yang di pembahasan itu nanti kalau dalam problematika yang ada di masyarakat. Ya, seperti kita membeli hewan kurban terlebih dahulu. Nanti untuk korban lah itu nanti masuk kategori nadar atau bukan lah itu nanti pembahasannya lain lagi. Itu aja. Kalau menurut hukum asal seperti itu aja. Berarti hukum asal adalah sunnatun muakkadah, tetapi nanti bisa berkembang menjadi wajib kalau di situ ada unsur nadarnya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari kawan-kawan sekalian. Kita lanjut ya, pertanyaan yang ketiga dari Pak Nur. Ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama tadi berkenaan dengan surah Al-Kautsar ya, tentang hukum penyembelihan hewan kurban. Apakah ada pendapat lain tentang penyembelihan hewan kurban ini dengan cara apa? Apakah harus dengan penyembelihan hewan kurban, cara berkurbannya, atau bisa dengan cara yang lain? Kemudian dalam penyembelihan hewan kurban itu yang disebarkan itu hanya unta, kambing. Apakah ada hewan lain yang bisa dipakai untuk berkurban? Kemudian yang ketiga tadi, kenapa berbeda ya? Misalnya kambing itu hanya untuk 1 orang, sapi atau kerbau bisa untuk 7 orang. Kami persilakan para kawan-kawan sekalian untuk menjawab pertanyaan dari Pak Nurholis, kelompok 9, 10, 11, atau 12. Ya, kami persilakan. Dari kelompok ya 9 ya, 10, 11, 12. Ya, kami persilakan kawan-kawan sekalian. Atau mungkin dari mahasiswa yang lain di luar kelompok ini bisa memberikan penjelasan dari pertanyaan Pak Nur tadi. Waduh. Coba Ya, Pak sumbang Yedi di sedikit. ini lagi soalnya. Halo, sumbang Soalnya sedikit. di up lagi. Biar tidak sepi nih. Ini saya mau mengutip dalam kitab
Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 5 halaman 74 itu dijelaskan al-qurbanu ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbihi sawa'un kana min adzabaih aw min ghairiha. Jadi dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah juz 5 halaman 74 itu dijelaskan kurban itu tidak tertentu kepada penyembelihan saja, aw min ghairiha atau lainnya. Wal alaqatul ammah bainal adhiya wa sa'iril qurab annaha kullu yataqarrabu biha ila Allah. Fa in kanatil qurabin min adzabai kanat alaqatul adhiyah hiyal asyaddah. Artinya kurban itu tidak tertentu kepada, ini menurut Al-Mawsu'atul Fiqhiyah lah. Ya, kata-kata kurban itu bukan cuma terbatas kepada udhiyah saja, tapi lainnya. Ini pendapat dalam kitab ini Al-Mawsu'atul Fiqhiyah. Terus saya sedikit mengutip ada kalimat kenapa kok sapi, kambing atau unta. Itu ada hikmah. Hikmah di balik kurban itu ada hikmah. Karena manusia ini terdiri dari sifat mulukiyah dan sifat hayawaniyah. Jadi sifat hewannya itu yang disembelih, yang berupa hewan yang berupa unta dan semacamnya. Seperti itu. Mungkin dari yang lain bisa ditambahkan. Terima kasih. Silakan kawan-kawan, ada yang ingin menambahkan? Mohon izin. Ya, silakan Pak. Baik, mungkin saya hanya menambahkan tadi tentang pertanyaan yang ayat ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ini saya kutip dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang sedikit tentang wanhar. Itu kan yang dimaksud di situ akan berkorban di hari raya Idul Kurban kan begitu. Kalau di sini awas sahih al-qaulul awal al-murad bin nahr. Jadi yang dimaksud dengan an-nahr yang di ayat inna fasholli lirabbika wanhar itu adalah dzabhul manasik. Jadi di sini hanya tertentu pada sembelihan saja. Ya, sembelihan sembelihan yang tujuannya untuk beribadah dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi yang disebutkan misalnya kurban secara umum, ya saya kira itu hikmah ya. Artinya kita kalau kita berbicara kurban secara umum, kurban kita mungkin bisa selain hewan atau bisa apa saja kan begitu. Tapi kalau yang ditanyakan adalah fasholli lirabbika wanhar, ini menurut penjelasan dari Ibnu Katsir itu adalah dzabhul manasik. Kira itu jelas sebagaimana yang kita pahami pada umumnya adalah menyembelih hewan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam Qori. Masih ada kawan-kawan lain ingin menambahkan? Ya, sedikit Pak. Ya, saya sependapat dengan tadi yang nomor 2 Pak. Siapa Pak Imam ya? Jadi kalau yang dikehendaki ayat fasholli lirabbika wanhar di situ ya memang dzabhul manasik. Itu hasilnya ya, masalah penyembelihan. Kata-kata inhar gitu berarti kan itu mengalirkan darah. Nah, masalah tadi yang disampaikan masalah definisi korban itu memang bisa untuk korban dengan hewan atau mungkin dengan yang lainnya. Tetapi kalau di konteks masalah fasholli lirabbika wanhar itu tertentu pada lebih utamanya diartikan dengan kata-kata penyembelihan. Terima kasih. Nah, terima kasih. Itu adalah jawaban dari pertanyaan Pak Nur Holis tadi ya. Cukup Pak Nur? Oke, 2 jempol. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Sudah kita membahas beberapa pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Mohon maaf Pak Iwan, Pak dosen, apa kita lanjutkan diskusi atau mungkin kami serahkan ke Pak dosen? Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Yedi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan seluruh mahasiswa PJJ PAI kelas A semester 5 dan semester 3. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bersua via online. Semoga senantiasa semuanya diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam adalah kita haturkan pada Nabi Allah kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa diberikan kemampuan dan diberikan keistiqomahan untuk mengikuti segala sunnah risalahnya, sehingga kita dimasukkan kepada kaum yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa semua, terkait dengan materi kita tentang kurban, cukup menarik tadi yang sudah dibahas oleh Bapak Ibu semua, dan ini menggambarkan bahwa tema ini aktual dan tetap menarik karena mungkin pertimbangannya satu, secara normatif kurban ini sudah ada syariatnya, kemudian secara sosial apakah itu pada zaman dahulu, sekarang, dan mungkin yang akan datang, dampak dari korban itu ya akan dirasakan dari sisi kemasyarakatannya, baik itu dari sisi kemanusiaan, dari sisi kepedulian kita, kan gitu, baik itu secara individu ataupun secara komunal. Nah, hal-hal yang ini tentunya akan memberikan hal yang cukup menyadarkan kepada kita bahwa mungkin secara spiritual kita ditunjukkan dan sudah diberikan garis-garis bahwa salah satu yang terdapat pada unsur manusia adalah hawa nafsu, tentunya ya syahwat, salah satunya yang bisa mengendorkan syahwat yang negatif, nafsu yang mungkin bisa menyengsarakan dan memberikan dampak yang tidak baik adalah dengan berkorban. Yang kedua adalah yang sering garis bawahi, ya termasuk mungkin oleh Bapak Ibu, terutama para Bapak yang kebetulan mungkin sudah menjadi tokoh agama, mubalik, dai, kan itu ya. Juga para ibu yang sudah menjadi bunyai dan seterusnya, saya kira adalah nilai keikhlasan. Jadi betapa bahwa dengan korban itu adalah menipiskan kita untuk arogan, untuk sombong, untuk bagaimana kita seolah-olah membesarkan diri kita, kepala kita. Nah, pada sisi lain, kita adalah makhluk yang terbatas. Disinilah kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dengan pengorbanan itu ya keikhlasan kita akan muncul, dan tentunya akan dawam, akan istiqomah yang nanti akan menjadikan manusia kita sendiri sebagai manusia yang senantiasa tidak berharap pamrih kepada makhluk tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya kira kalau saya menambahkan dari sisi teori fikihnya tadi sudah banyak dibahas ya. Jadi kayaknya tidak elok dan tidak bijak. Jadi saya mungkin hanya memberikan komentar seperti itu saja ya. Bapak Ibu, terkait hal yang lainnya bahwa hari ini adalah perkuliahan terakhir sebagaimana yang sudah diberikan regulasinya oleh Prodi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Banyak 14 kali kita sudah bertemu, oleh karena itu hari ini adalah pertemuan tatap muka atau tatap maya yang ke-14. Oleh karena itu kita sudah menganggap bahwa hari ini selesai perkuliahannya. Berkaitan dengan itu Bapak Ibu semua, di samping Bapak Ibu sekarang berwacana dan berdialog melalui tema yang menarik kurban yang dipresentasikan,
oleh kelompok 9 sampai 12, maka seselesainya dialog ini silakan Bapak Ibu nanti ngecek di LMS karena nanti ada soal UAS ya. Nah, soal UASnya nanti waktunya diberikan keleluasaan dari mulai hari ini sampai tanggal 21. Temanya tentunya adalah tidak mengulang kepada soal UTS ya, tapi dari soal dari materi-materi yang sudah di UTS-kan itu sudah selesai, nanti kemudian selanjutnya soal yang berasal dari materi yang akan diuaskan gitu ya. Salah satunya adalah materi kurban pada siang ini kan gitu. Kemudian nanti mohon kepada Bapak Ibu ya untuk tidak tertinggal upload UASnya karena nanti kami sebagai dosen segera harus melaporkan ya seluruh progres dan nilai harian atau nilai tugas yang Bapak Ibu sudah buat ya. Mungkin sebagian bisa dilihat bahwa saya ya sebagai dosen fikih sudah mencoba untuk menilai, tapi ada beberapa momen tugas lagi termasuk UAS yang nanti besok harus segera kami selesaikan. Kemudian yang terakhir tentunya secara pribadi saya atas nama dosen fikih ya yang pertama mengaku sebagai hamba yang fakir banyak kekurangan ya untuk sama-sama membelajarkan mata kuliah fikih. Oleh karena itu dengan hati yang dalam ya kan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua kelas A ya baik itu semester 5 dan semester 3. Mohon dimaafkan barangkali ada tutur kata perilaku yang tidak sesuai dan tentunya tidak pas pada saat komunikasi kepada Bapak Ibu semua. Dan seterusnya kita berharap semoga semuanya khususnya kelas A diberikan keberkahan, kesehatan, bisa mendapatkan Amin ya kelancaran rabbal dan alamin. kemudahan khususnya untuk melampaui semester ganjil ini Amin. dan umumnya mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses sampai menyelesaikan program PJJ PAI di INSEE Hujat. Amin. Amin, amin, Saya kira amin. itu saja Bapak Ibu semua. Sekali lagi atas nama pribadi berharap ya kan pada momen baik itu semester 1 atau mungkin semester 5 pernah ketemu dengan saya. Mudah-mudahan nanti suatu saat pada waktunya kita juga bisa ketemu secara fisik ya, bisa ketemu secara langsung. Ya, itu saja. Dan untuk sementara saya kembalikan kepada Pak Zaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, saya atas nama Kosma kelas A, baik semester 3 maupun semester 5, juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin selama perkuliahan kami dan teman-teman ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau sikap kami ketika Zoom ini kurang berkenan, dan mudah-mudahan Bapak dan keluarga diberikan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan dalam hidup Bapak dan keluarga. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dalam tetap muka di darat ya, bukan hanya di udara saja. Itu saya atas nama Kosma kelas A, Pak Iwan. Terima kasih. Dan terima kasih juga atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kami, diri kami sendiri, dan untuk lingkungan dan bangsa dan negara. Terima kasih Pak Iwan. Pak Zaki, mohon ada foto bersama Pak. Oke, siap Pak. Ya. Ya, tolong di on cam ya. Itu Pak Zaki. On cam ya, apa Pak? Ada berapa nih? Ada 3 halaman ya. Pertama, halaman pertama dulu nih ya. Senyum ya. Semua senyum yang manis. 1, 2, 3. Ya, sekarang layar yang kedua. Ya, layar yang kedua senyum yang manis. Senyum, jangan kayak seperti akhir bulan. Sedikit lagi cair ya, uang living cost-nya. Ya, satu lagi.
Ya, satu lagi, 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya tutup dulu untuk diskusi dan perkuliahan terakhir kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan sekalian dan terkhusus Pak dosen, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin. Tutup dengan sama-sama. Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua untuk khususnya kelas semester 3 ya. Mudah-mudahan kami mahasiswa semester 5 juga apabila ketika di grup itu ada kata-kata atau kalimat yang menyinggung perasaan teman-teman semua, mungkin bukan berarti saya atau kami senioritas gitu ya. Tidak ada dalam pikiran kami kelas semester 5 ini bahwa kami adalah senior gitu. Kita semua sama-sama mahasiswa PJJPAI, mungkin berbeda dalam sudut pandang saja. Ini semua kita clearkan saja. Semua yang terjadi di grup ya kita hapus semua kenangan yang tidak baik, kita ingat kenangan yang baik saja untuk ke depan. Sampai ketemu di berikutnya. Saya pamit Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Iwan, makasih teman-teman semua. Terima kasih.